Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firana Hariza, nomor BP 1901051028, kelas 2 DTC. Baiklah, saya akan buat video untuk perbaikan ujian tengah semester Sistem Telekomunikasi. Soal nomor 1 yaitu perbedaan antara modulasi analog dan modulasi digital. Pada modulasi analog yaitu dimodulasikannya sinyal carrier terhadap sinyal informasi suara, sehingga yang dimodulasikan tersebut adalah gelombang sinyal suara tersebut. Sedangkan pada modulasi digital yaitu sinyal informasi tersebut diubah ke dalam bentuk digital atau dalam bentuk angka biner, sehingga yang dikirimkan ke si penerima adalah angka biner tersebut. Baiklah, saya akan lanjut ke soal nomor 2 yaitu kenapa penerimaan sinyal dari modulasi digital lebih baik daripada penerima modulasi analog. Nah, di sini kita memiliki gambar yang telah saya buat. Nah, gambar yang pertama yaitu modulasi analog. Jadi, modulasi analog tadi disebutkan pada soal nomor 1 yaitu memodulasikan sinyal carrier terhadap sinyal informasi suara. Jadi, sinyal yang telah termodulasi tersebut akan langsung dikirimkan. Nah, di sini gambar saya merupakan on-wire atau menggunakan kabel. Nah, setelah dikirimkan, maka sinyal tersebut di tengah jalan di sini yang saya putar akan mengalami noise, sehingga noise-nya akan selalu terbawa sampai ke si penerima, sehingga sinyal yang diterima oleh si penerima tidak bersih dan suara yang dihasilkan tidak sejernih yang dikirimkan. Sedangkan pada modulasi digital, sinyal tersebut akan berubah dulu ke dalam biner, yaitu melalui ADC, yaitu analog to digital. Nah, di sini sinyal tersebut akan diubah ke digital dengan cara diambil sampelnya lalu dilakukan kuantisasi. Nah, dikirim ke si penerima dalam bentuk biner, sehingga dalam pengiriman tidak ada noise yang melekat. Nah, di sini ada digital to analog yang akan mengubah biner tersebut ke sinyal tersebut, sehingga tidak ada noise yang melekat karena kita hanya perlu mengambil angka biner yang ada di sini dan diterjemahkan kembali menjadi sinyal digital. Maksud saya sinyal. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu perbandingan bandwidth modulasi digital dengan konversi digital. Jadi di sini saya mempunyai gambarnya. Di sini merupakan FA yang merupakan frekuensi fundamental dan ini FB yang merupakan frekuensi atau kecepatan dari bit tersebut. Jadi TA sama dengan 2TB, di mana TA merupakan dari fundamental dan TB merupakan kecepatan bit. Jadi didapatkan FA sama dengan 1 per TA. Jadi bisa didapatkan lagi FA sama dengan 1 per 2 TB. Nah, selanjutnya FA sama dengan FB per 2. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa FB sama dengan 2 FA. Ini menunjukkan bahwa frekuensi fundamentalnya frekuensi atau kecepatan bitnya merupakan 2 kali dari FA. Itu merupakan hasil dari modulasi digital, dan ini adalah gambar dari sinyal persegi yang merupakan hasil dari modulasi digital. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 4. Kenapa bandwidth lebih besar dibutuhkan di modulasi digital daripada modulasi analog? Karena pada modulasi digital, yaitu frekuensi fundamentalnya lebih besar daripada frekuensi di modulasi sinyal analog, sehingga bandwidth yang dibutuhkan untuk meloloskan frekuensi fundamental di modulasi digital lebih besar diperlukan daripada modulasi analog. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5 yaitu pengertian modulasi
PSK dan modulasi KIM. Kedua modulasi ini ada pada modulasi digital. Modulasi ini hampir mirip dengan modulasi analog yang ada AM, FM, dan PM-nya. Jadi pada PSK ini atau pasa shift keying yaitu pasa yang dari sinyal carrier tersebut diubah atau divariasikan mengikuti sinyal informasi suara. Bisa juga disebut bahwa PSK ini merupakan bentuk modulasi sudut dengan amplitudo yang konstan. Sedangkan KIM yaitu amplitudo yang dari sinyal amplitudo dan pasa dari sinyal carrier tersebut diubah-ubah mengikuti sinyal informasi suara. Jadi kedua modulasi ini hampir sama karena adanya pergeseran pasa dan sama-sama adanya, maksud saya itu bedanya yaitu pada PSK amplitudonya konstan, sedangkan pada KIM amplitudonya berubah-ubah. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 6 yaitu keuntungan MRI pada modulasi PSK dan modulasi KIM. Jadi, MRI itu adalah istilah yang merujuk pada angka biner pada modulasi. Jadi, keuntungan MRI pada modulasi tersebut yaitu bandwidth yang digunakan oleh kedua modulasi tersebut akan lebih efisien, dan yang kedua yaitu kecepatan transmisi bit pada kedua modulasi tersebut akan lebih cepat. Baiklah, saya lanjut ke soal nomor 7 yaitu pemahaman tentang konstelasi diagram. Jadi konstelasi diagram adalah penggambaran penggambaran sinyal-sinyal sampling di bidang X dan Y. Jadi di sini saya telah memiliki contoh gambar yaitu diagram konstelasi 8 PSK. Nah, di sini memiliki 8 titik di mana titik tersebut merupakan lambang dari sinyal yang tadi sampling dan disusun secara berderet. Jadi antar dua titik memiliki jarak yang sama dan memiliki sudut yang sama yaitu sekitar 45 derajat. Nah, antar titik ini menunjukkan kekuatan fase dan amplitudonya. Baiklah, saya akan menjawab soal terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan modulasi adaptif. Modulasi adaptif yaitu cara untuk meningkatkan efisiensi bandwidth dan kausalitas layanan saat yang digunakan. Jadi, keuntungan dari modulasi adaptif ini yaitu modulasi yang digunakan bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi, prinsip kerjanya seperti ini. Modulasi yang digunakan pada saat itu bisa berubah sesuai kanal yang telah tersediakan. Baiklah, sekian jawaban UTS saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.